Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Sebenarnya saya ini kasihan dengan orang-orang Islam yang percaya kepada Ustadz Kainama ya. Percaya dengan bualan-bualannya, seakan-akan dia ini pandai Alkitab, pandai bahasa Ibrani Yunani, dan juga percaya kalau ini mantan pendeta. Kasihan sebenarnya. Nah, dia ini secara nggak sadar sudah menyesatkan banyak orang dengan ceramah-ceramahnya di YouTube ya. Sudah banyak video yang sudah saya tanggapi dan saya bahas bahwa ternyata apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Salah satunya juga kali ini. Dia mengatakan bahwa Yesus itu nggak pernah mengajarkan orang Kristen bernyanyi, melainkan mengajarkan sholat. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video ini. Matius pasal berapa, Ustaz? 26 ayat 41. Disuruh. Apakah Yesus mengajarkan sholat? Ya. Kenapa saya bilang ya? Yesus nggak pernah ngajarin nyanyi do sama dengan F, nggak pernah. Nggak pernah diajarin ke rumah ibadah terus nyanyi, nggak pernah. Nggak pernah. Nyanyi do sama dengan F, do sama dengan bass, do sama dengan C, do sama dengan G. Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Yang diajarkan apa? Sholat. Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Oh, itu mana ada sholat di situ? Berdoalah. Geser ke bawah Ustadz Dani. Inilah kalau orang tuh nggak tahu bahasa aslinya, aduh. Inilah kalau orang tuh nggak tahu bahasa aslinya, aduh. Inilah kalau orang tuh nggak tahu bahasa aslinya, aduh. Berdoalahnya diklik, berdoalahnya diklik, berdoalahnya diklik. 4336. Proseukomai. Proseukomai itu bahasa aslinya, bahasa Yunani itu sholat, doa yang dikumpulkan dalam gerakan-gerakan proseukomai. Oke, enggak, itu di situ definisinya berdoa. Coba lihat Ustadz Dani. Coba lihat definisinya berdoa, berdoa untuk berdoa, sedang berdoa, sekarang berdoa. Enggak ada sholat, kayak nama malu tuh. Definisi berdoa, bersembah. Lihat. Kayak nama malu itu artinya berdoa. Lihat. Bersembah, bersembah yang ini bahasa Indonesia ini yang diambil dari bahasa Sanskerta. Nah, benar kan? Dia tadi itu mengutip satu ayat di dalam Matius 26 ayat 41. Katanya Yesus itu nggak pernah mengajar nyanyi, tetapi sholat. Mari kita bersama-sama melihat Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, kata berdoa di sini menurut Ustadz Kainama ini adalah sholat. Jadi sholat yang Yesus ajarkan. Benarkah Yesus mengajar sholat dan tidak mengajarkan bernyanyi? Inilah contoh orang belajar Alkitab lewat Google. Jadi hanya sepotong-potong, ambil sebagian-sebagian yang menarik bagi dia, kemudian ditafsirkan secara liar menurut fantasinya. Nah, mari kita melihat di ayat yang di atasnya, ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi, di sini di ayat yang ke-30, Yesus dan murid-muridnya bernyanyi, menyanyikan pujian. Kalau gitu, Yesus mengajarkan bernyanyi nggak, Tat? Bernyanyilah. Itu adalah ritual ibadah orang Yahudi. Ketika mereka sembahyang, ketika mereka berdoa, mereka juga menyanyikan nyanyian pujian. Mari kita melihat di dalam Mazmur 68 ayat yang keempat. Mazmur 68 ayat yang keempat berbunyi demikian. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya.
Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Kalau Bapak Ibu mencari searching di Alkitab Sabda, Alkitab elektronik, bernyanyi gitu ya. Coba cari ada berapa banyak kata bernyanyi yang Bapak Ibu temukan di dalam Perjanjian Lama. Itu artinya Yesus sudah familiar dengan nyanyian pujian kepada Tuhan. Lah kok dia katakan Yesus itu tidak pernah mengajarkan bernyanyi kepada murid-muridnya. Nah ini Yesus bernyanyi bersama dengan murid-muridnya. Kira-kira itu nyanyi apa itu, Tat? Yang kedua, sebelum yang kedua, kalau Yesus mengajarkan sholat dan dilakukan oleh orang Islam, saya tantang Ustadz Kainama untuk mengajarkan sholat yang diajarkan oleh Yesus. Sholat apa? Sholat Robbaniyah atau sholat Bapa kami, doa Bapa kami. Berani nggak ngajarkan kepada umat Islam doa ini? Sholat ini? Pasti nggak berani lah ya. Oke, yang kedua, kata proseukomai artinya sholat. Inilah, kata dia tadi gini ya, inilah kalau orang yang nggak tahu bahasa aslinya. Emang dia tahu bahasa asli? Bahasa asli Alkitab? Yuk kita cek, benarkah dia ini ahli bahasa asli Alkitab? Mari kita lihat video ini. Di sana terbaca lalu Ezra memuji Tuhan. Allah yang maha besar, dia berdiri di depan, di belakang beliau Ezra ada sekumpulan umat banyak sekali ya, dan semua orang menyambut di belakang ini, di belakang satu orang namanya Ezra berdiri di depan, di belakangnya banyak kumpulan orang. Mereka semua menyahut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Sholat namanya selotah. Silahkan dicek di Google. Tulisannya begini, nomor 6 itu, nomor 6 saya lingkarin ya, saya kasih tanda panah, tulisannya TSELOTAH. Silahkan nanti dicari. Selotah, mereka melakukan selotah. Jadi habis lepas alas kaki, wudhu, terus selotah. Bahasa Hebrunya, bahasa Ibraninya, sholat. Tuh kan? Dia aja nggak tahu bahasa asli Alkitab. Dia bilang selotah, tapi yang dia tulis adalah Torah. Dia bilang selotah adalah bahasa Ibrani, padahal selotah adalah bahasa Aramaik. Dia aja loh nggak ngerti bahasa asli, kok menghina yang punya Alkitab gitu loh ya. Ini adalah orang yang congkak ya kayak gini ya. Kemudian dia bilang proseukomai itu adalah berdoa dengan gerakan-gerakan kata dia. Dan itulah sholat yang dilakukan oleh orang Islam. Lucu ya, Islam ini baru melakukan 600 tahun setelah Yesus mengajarkan sholat. Yesus juga berdoa dengan gerakan-gerakan. Itu adalah doa orang Yahudi. Orang Yahudi kalau bersembahyang, kalau berdoa, ada gerakannya. Dan ada sujudnya, ada rukuknya gitu ya. Islam baru 600 tahun setelah Yesus. Dan ini mengklaim bahwa itu adalah punya dia. Kok bisa? Gini nih loh, dia kok nggak malu ya ngomong kayak gini. Meledek orang, menghina orang nggak bisa bahasa asli kitabnya. Kemudian bilang sholat itu adalah miliknya. Padahal sudah dilakukan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun lebih dulu oleh orang Yahudi dan kemudian orang Kristen. Aneh, orang Kristen aja melakukan sholat 7 waktu, Islam 5 waktu. Sampai sekarang orang-orang Kristen Ortodok, kemudian Katolik masih melakukan sholat 7 waktu. Karena itu memang doa yang diajarkan oleh Yesus dan kemudian para rasul dan diteruskan dalam tradisi gereja. Begitu ceritanya. Jadi, sekian dari saya. Semoga ini memberkati dan menghibur kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.